Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi di DSC Jogja Festival, di mana diselenggarakan oleh DSC Yogyakarta yang tergabung dari DSC UNY, DSC Universitas Ahmad Yani Yogyakarta, DSC Amikom, dan DSC Universitas 11 Maret yang kebetulan juga salah satu yang dekat di Jogja. Nah, di sini kita mau memperkenalkan dulu nih tentang acara kita berikutnya, yaitu New Year Project, di mana kita akan membuat beberapa project. Tapi sebelum itu aku mau mengucapkan terima kasih dulu di tahun 2020 ini, di mana kita udah sukses melaksanakan acara kita yang mulai dari November kemarin hingga acara terakhir di Desember ini, Learning Pad, di mana teman-teman udah memahami dari awal kira-kira mau fokus di mana, kemudian teman-teman belajar lebih fokus di setiap bidangnya. Setelah itu kita di 2021 nanti kita bakal membuat sebuah proyek bersama yang harapannya bakal menjadi portfolio teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau memperkenalkan dulu nih tim-tim di balik layar yang sudah mensukseskan DSC Jogja Festival. Di sini kita terdiri dari 22 tim. Ada dari UNY, ada dari UGM, ada dari UMY, ada dari Amikom, dan ada dari UNS. Nah, teman-teman di balik layar ini yang sudah membantu menyukseskan acara kita, mungkin kalian udah beberapa sering lihat di live streaming sebagai moderator, maupun ketika di Learning Pad kemarin juga sebagai moderator. Nah, tapi sebagian lagi kan kalian nggak tahu siapa aja sih teman-teman di balik layar kita. Nah, ini dia teman-teman di balik layar kita yang membantu mensukseskan acara kita. Nah, selain itu aku mau terima kasih juga untuk sponsor-sponsor yang sudah membantu mensukseskan acara kita mulai dari awal hingga akhir kemarin di akhir tahun ini. Kemudian untuk media partner yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita, dan kemarin ada dua teman kita dari AMCC dan dari Infinite yang mau membagikan sedikit, mungkin nggak sedikit juga sih, mau membagikan ilmunya kepada teman-teman, di mana teman-teman udah belajar banyak juga. Nah, selain aku juga buat terima kasih buat teman-teman yang yang sudah ikut acara kita dari awal hingga akhir, mungkin sampai kemarin ada open merchandise juga. Dan selamat buat teman-teman yang dapat door prize saat Learning Pad kemarin. Oke, lanjut aja. Menyambut 2021 ini kita ada sedikit project, mungkin nggak bisa nggak bisa dibilang sedikit, nggak bisa dibilang banyak, tapi ini juga cukup menguras waktu karena dari tim kita sudah menyiapkan beberapa masalah yang akan kita pecahkan bersama, yang sudah dirancang sama mereka untuk nanti kemudian dibuat dalam bentuk aplikasi maupun websitenya. Nah, semoga di tahun 2021 ini nanti kita semakin baik, semuanya sehat selalu, kuliah juga mungkin mulai normal. Ya, harapan kita di 2021 ini banyak sesuatu yang baik terjadi. Nah, oke, di sini kita udah menyiapkan 10 masalah yang akan kita pecahkan. Sebelum itu aku bakal menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada software reference module. Di sini nanti teman-teman bakal kayak membuat website, dimana ketika ada orang mau belajar mungkin dari awal, atau mungkin mau mempelajari sebuah software maupun teknologinya, nah nanti di situ nanti bakal dimasukkan ke dalam software reference module ini, di mana teman-teman mungkin bisa search sambil belajar, atau mungkin bisa apa namanya bisa lebih paham mana aja yang harus dipelajari pertama ketika teman-teman menggunakan sebuah software. Nah,
itu nanti ada di setiap problem ini nanti bakal ada PJ ya, nggak cuma di setiap problem tapi di setiap role kayak website, mobile itu nanti akan ada penanggung jawab yang akan membantu teman-teman, mungkin lebih kayak mengarahkan supaya supaya apa yang dibuat ini sesuai dengan apa yang apa yang dibutuhkan di masyarakat. Yang kedua ada booking lecture. Booking lecture ini merupakan fasilitas di mana kita mungkin sebagai mahasiswa kesulitan untuk konsultasi dengan dosen, konsultasi untuk uh, untuk untuk macam-macam hal. Di situ nanti teman-teman bakal membuat gimana caranya sih biar dosen tuh ketika apa namanya ketika ada janji temu dia batalinnya cepet, anunya cepet, karena ketika kita nyoba chat di WA dosen itu kan nggak mungkin cuma mengampu di satu mahasiswa, mesti dia ada beberapa mahasiswa. Nah, takutnya ketika dia nggak di nggak dibuatkan seperti ini nanti teman-teman jadi mungkin bisa lama konsultasinya atau bahkan malah nggak jadi konsultasi. Jadi harapannya dengan adanya booking lecture nih teman-teman nanti bisa lebih mudah dalam mungkin berkonsultasi dengan dosennya. Yang ketiga ada community wiki. Wiki ini seperti Wikipedia mungkin yang akan menjelaskan komunitas-komunitas yang ada di Jogja, tidak hanya di bidang IT, mungkin di bidang-bidang lainnya yang nanti bakal dilengkapi dengan beberapa referensi untuk teman-teman mungkin ngumpul bersama komunitasnya atau mungkin sekedar rapat dengan teman-teman. Itu nanti bakal disediakan referensi seperti itu. Terus yang keempat ini sesuatu yang dibutuhkan kita semua, PLN notification. Jadi ketika akan ada pemadaman maksimal 1 kali 24 jam sudah ada notifikasi di mobile. Jadi buat teman-teman bisa mempersiapkan diri, mungkin yang lagi nugas, yang lagi nyuci, yang lagi apa, bisa tahu perkiraan matinya kapan. Jadi PLN notification ini harapannya membantu teman-teman mahasiswa dalam mengatasi kendala listrik yang sering padam tiba-tiba. Habis itu yang kelima student psychology service. Student psychology service ini sendiri mungkin lebih kayak tempat teman-teman curhat dan sharing, tempat teman-teman mungkin kalian mau bercerita tentang diri kalian. Mungkin kalau teman-teman sering dengar ada yang namanya mental health. Nah, nanti kalian bisa coba bisa menggunakan aplikasi ini untuk mungkin lebih kayak mengatasi teman-teman ada masalah di kampus, ada masalah di nah itu student psikologi service ini kita khususkan untuk belajar dan mahasiswa. Jadi harapannya biar teman-teman pelajar dan mahasiswa ketika kuliah juga mereka tetap baik-baik saja, ketika sekolah mereka juga tetap semangat. Itu yang keenam ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, di situ kita berharap dengan adanya LBH ini teman-teman bisa melaporkan apa yang ada di kampus. Mungkin contohnya kayak ada sexual harassment atau kayak kemarin nih baru rame-rame demo, kalian butuh bantuan hukum. Nah, kalian bisa bantu melalui situ. Jadi nanti kita bakal kayak mempertemukan antara teman-teman dan LBH, dimana nanti bakal dibantu untuk proses berikutnya. Habis itu yang ketujuh ada skripsi reference. Ini nggak perlu dijelasin lagi, konsepnya sama kayak library biasa, cuman ini lebih spesifik ke mungkin ada beberapa kampus yang library-nya belum up to date. Jadi harapannya dengan adanya skripsi reference ini teman-teman ketika mencari skripsi atau mencari daftar pustaka untuk jurnal, teman-teman lebih mudah dalam mendapatkannya. Habis itu yang ke-8 ada QR event. QR event ini sendiri ya seperti biasa ketika teman-teman mau ngadain event nanti tinggal bikin di websitenya, terus nanti ketika udah acaranya kalian bisa scan melalui mobile. Habis
habis itu di 9 ada Ormawa registration. Jadi ini sistemnya kayak mungkin kayak seperti bazar di kampus, cuman kita sistem di online. Jadi buat teman-teman yang mau tahu ada Ormawa apa aja sih di kampus, mau daftarnya gimana, kalian bisa klik dari situ. Jadi kayak kita menyediakan satu pintu itu, dan dari Ormawanya sendiri nanti mereka bisa ngecek kira-kira mahasiswa ini udah daftar di mana aja, dan apa namanya, dan mereka juga bisa salah satu tempat untuk menseleksinya jadi lebih mudah. Yang 10 ada inventory management. Inventory management ini membantu teman-teman mungkin yang di lab atau yang di KM untuk mendata apa aja inventaris kalian. Ini sistemnya juga sama, pakai QR juga. Jadi nanti di website teman-teman bikin QR code-nya, kemudian nanti ditempel di barang yang punya inventory punya kalian. Nanti kalau kalian mau ngecek, kalian tinggal cek di scan di QR mobile aja. Ya kurang lebih itu 10 masalahnya. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjut bersama PJ kalian. Kalau kalian mau memilih langsung, silahkan bisa dipilih dari 1 sampai 10 ini kalian mau masuk di mana dan tertarik di mana. Kalau kalian sekiranya masih bingung mau masuk di mana, nanti bakal kita bantu menempatkan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau bingung mau di mana dan nggak punya tim, nanti kita bantu mencarikan tim dan bantu untuk menyelesaikan proyek ini bersama. Oke, mungkin itu dulu yang bisa tak sampaikan. Kalau aku banyak belibetnya, aku mohon maaf. Ya, New Year Project ini merupakan acara terakhir, acara belum bisa dibilang terakhir karena masih ada acara lagi. Jadi buat teman-teman yang mau registrasi, biasa di dscjugjafest.id/register. Nah, kita buka pendaftaran dari tanggal 27 Desember 2020 sampai 3 Januari 2021. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin tertarik, yang pengen punya portofolio atau pengen mengembangkan dirinya, kita persilahkan untuk mendaftar. Nanti semoga dengan adanya New Year Project ini menambah list portofolio kalian. Mungkin cukup sekian dari aku. Kalau ada salah, aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.